Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nia Anita, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan NIM 952025F05 dengan LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini saya akan melakukan uji kinerja praktik mengajar di SDN Karya Mukti 2, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka, tepatnya di kelas 4 pada mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya. Kalau udah hadir, siap untuk belajar bersama Ibu? Siap. Kalau udah siap, duduk yang rapi. Ya, alat tulisnya udah siap? Kalau udah siap semua, ya sebelum belajar, marilah kita berdoa ya, pimpin sama ketua kelas, Ferdi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Membangkitkan rasa semangat nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ya, berdiri semua ya. Ya. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambungan itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum ke pembelajaran lebih lanjut, kali ini kita akan mempelajari materi tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya pada mata pelajaran IPAS kelas 4 ya, semester 1. Nah, sebelum ke pembelajaran lebih jelasnya, di sini Ibu ingin tahu siapa yang suka makan buah-buahan? Aku. Buah apa aja yang kalian makan coba? Anggur, mangga, stroberi. Ya. Buah itu berasal dari mana coba? Pohon. Pohon itu adalah tumbuhan. Sebelumnya Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah melalui tayangan video, peserta didik dapat meningkatkan pemahaman bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan LKPD, peserta didik dapat menganalisis bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya dengan terstruktur. Nah, yang ketiga, melalui proyek map mapping, peserta didik dapat menyimpulkan bagian tumbuh-tumbuhan serta fungsinya dengan benar. Ya. Masih ingat tepuk fokus? Masih. Coba kita praktekkan. Tepuk fokus. Melihat.
kasih. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan memberikan tayangan video pembelajaran tentang bagian-bagian tubuh tumbuhan serta fungsinya. Nanti kalian simak baik-baik. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan, yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Tadi telah mendengarkan video pembelajaran tentang apa? Bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Kali ini Ibu akan menjelaskan terkait tentang bagian-bagian tumbuhan serta fungsinya. Nah, tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang melakukan fotosintesis. Ya. Nah, untuk tujuannya ini memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya. Tumbuhan ini memiliki fungsi bagi manusia. Yang pertama apa? Sumber obat-obatan dan bahan. Terus penghasil oksigen. Nah, di sini ada bagian-bagian tubuh tumbuhan. Coba lihat di sini ada media papan tempel cerdas ya. Nah, ini bagian bawah itu bagian apa namanya? Akar. Terus udah akar? Yang atas batang. Terus apa lagi? Daun. Terus buah, bunga. Ya, ini adalah bagian-bagian tumbuhan. Tanaman yang ada di dalam pot. Coba lihat di sini. Ada bagian apa saja di dalam pot ini tumbuhannya? Daun, ya, batang, akar. Ya, ini dikatakan tumbuhan karena dia memiliki semua bagian-bagian tumbuhan itu sendiri. Nanti kita bahas fungsi-fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Selanjutnya ada daun. Kalian tahu daun itu warnanya apa? Hijau. Daun berfungsi untuk apa ini? Untuk berfotosintesis. Nah, bunga. Fungsi dari bunga itu sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Serta proses pembuahan bunga membentuk biji menjadi tumbuhan yang baru. Nah, ada buah. Apa buah? Yang kalian makan itu adalah buah ya, seperti pepaya, apalagi mangga. Buah itu fungsinya sebagai apa? Cadangan makanan. Nah, ini yang membungkus, melindungi biji. Nah, perkembangbiakan lanjutan dari bunga. Selanjutnya ada batang. Jadi fungsinya untuk menopang tumbuhan pada bagian-bagian yang lain. Nah, selanjutnya ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tertanam di mana? Di dalam tanah. Nah, akar itu tempat masuknya air. Nah, air dan menahan berdirinya tumbuhan. Jadi yang menyerap air dan mineral itu adalah bagian apa? Akar. Nah, selanjutnya ada biji. Biji itu berada di mana? Biji di dalam. Iya, biji itu adalah alat perkembangbiakan. Alat
perkembangbiakan tumbuhan yang akan menjadi calon tumbuhan yang baru dan menjadi individu tanaman yang utuh ya. Kita ice breaking dulu, nyanyi ya. Siap? Siap. Ya. Ayo kawan kita sebutkan 6 bagian dalam tumbuhan. Pertama akar, kedua batang, ketiga daun, keempat bunga. Terus kelima akar, kelima buah, keenam biji. Ingat selalu, itu bagian dalam tumbuhan. Membahas tentang tumbuhan ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan nggak apa yang telah Ibu sampaikan dari materi tentang bagian-bagian tumbuhan? Saya, Bu. Ya, Akila. Mengapa daun itu hijau? Ya, mengapa daun itu hijau? Ya, tadi daun adalah selembaran yang berbentuk lembaran, dia yang memiliki zat klorofil. Zat klorofil itu apa? Yaitu zat hijau daun pada tumbuhan. Sehingga tumbuhan itu ada bagian daunnya itu yang berwarna hijau. Selanjutnya, siapa yang mau bertanya? Ya, Bu. Ya, Jika tidak Hafid. jika tidak ada akar, apakah tumbuhan akan tumbuh? Ya, jika tidak ada akar, apakah tumbuhan akan tumbuh? Tadi akar itu berada di mana? Berada di bagian tanah ya, di dalam tanah tertanam. Nah, fungsi dari akar itu adalah menyerap air dan mineral ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, sehingga jika akarnya mati, maka tumbuhan akan mati atau layu ya. Paham, Kafid? Ya. Selanjutnya nanti Ibu akan bagikan kelompok sesuai dengan yang telah kita lakukan asesmen diagnostik ya, berkelompok. Satu kelompoknya itu 6 orang. Saat berkelompok ada penilaian dari Ibu secara individu maupun secara berkelompok. Paham? Paham. Untuk itu coba merapat dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini ya. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kan ada tadi di LKPD-nya adalah mengenal fungsi dan bagian tumbuhan. Kalian hubungkan, ini kerjakan di sini ya, hubungkan gambar. Nanti ini bagian apa, fungsinya seperti apa ya. Ya, untuk kelompok 3 dan 4 ya, ini warnai pohon atau tumbuhan, gambar dengan sesuai pada bagian-bagian yang telah ditentukan. Misalkan di sini warna buah, jadi harus berbeda ya antara warna di daun, warna di akar, dan warna di bunga. Ini sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya. Siapa yang belum paham? Ya. Semuanya ikut mengerjakan ya. Ya, semuanya bekerja sama ya. Di sini ada mana? Iya, di warna, terus nanti dikasih bunga. Bunga itu fungsinya buat apa? Biji juga, daun, batang ya. Ya, ini juga boleh di ini. Ya, diisi ya. Itu fungsi dari tumbuhan. Nanti yang itu. Nanti setelah ini kan presentasi. Kelompok 2, paham? Paham. Ya. Nah, ini juga bisa ya, dikasih fungsi dari daun apa, terus batang, akar, biji, buah, bunga ya. Ya, ini bunga ya. Boleh diwarnai dengan yang kalian suka warna apa, nanti fungsinya kan pasti berbeda. Awas ketuker ya antara fungsi dengan bagian-bagian yang lainnya. Udah semuanya?
kita lanjut ke presentasi kelompok ya. Jadi setiap kelompok nanti ke depan terus mempresentasikan, menampilkan hasil karya diskusinya. Nah, nanti tanggapan dari kelompok lain boleh ya. Paham? Ya, sekarang kelompok 1 maju ke depan. Kami dari kelompok 1 ingin menampilkan hasil diskusi kami. Jadi di sini ada Ya, apa aja? fungsinya menampung tumbuhan dan mengalirkan air. Ya. Fungsinya alat perkembangbiakan tumbuhan dan penyerbukan. Dan kelima ada daun. Fungsi daun adalah tempat membuat makanan dan fotosintesis. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, Ibu pasang ya di papan tulis hasil karyanya. Ya, boleh duduk kembali. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil berdiskusi kami di depan kelas. Di sini ada daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Daun berfungsi untuk proses fotosintesis atau cadangan air. Daun juga memiliki zat klorofil. Batang berfungsi untuk menegakkan bagian-bagian tumbuhan atau menopang. Ada yang mau bertanya nggak dari kelompok 2? Ayo, siapa yang mau bertanya? Boleh? Ya, Bayu. Apa fungsi dari daun? Apa fungsi dari daun ya? Daun berfungsi untuk proses fotosintesis atau cadangan air. Daun juga memiliki zat klorofil. Iya, udah pas. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami di depan kelas. Ya. Ya, di sini ada daun. Daun tempat terjadinya fotosintesis. Bunga terjadinya penyembuhan alat perkembangbiakan tumbuhan. Biji sebagai bahan calon individu baru. Ya. Buah sebagai cadangan makanan melindungi biji. Ada yang mau bertanya, Najwan? Fungsi akar, Bu. Fungsi dari akar apa katanya? Fungsi akar menyerap air dan mineral. Iya, menyerap air dan mineral. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. So, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. ya. Ada bunga. Fungsinya alat perkembangbiakan. Daun. Fungsinya Ya. terjadinya fotosintesis. Biji fungsinya sebagai calon individu baru. Akar menyerap air dan mineral. Buah sebagai cadangan makanan. Ada batang fungsinya menyangga tumbuh-tumbuhan. Iya, ada yang mau ditanyakan nggak dari kelompok 4? Ayo, kelompok 3, kelompok 2. Ya, Akila. Apa fungsi dari bunga? Apa fungsi dari bunga? Alat perkembangbiakan tumbuhan. Alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya, Ibu tempel ya hasil karyanya. Boleh duduk lagi? Ini hasil karya kalian selama diskusi secara berkelompok. Selanjutnya di sini akan Ibu bagikan soal evaluasi secara individu. Nanti dikerjakan secara sendiri-sendiri. Siap? Ya. Siapa yang belum kebagian? Diisi ya nama. Terus di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Ada yang kurang paham dari pertanyaan yang Ibu kasih? Ya. Udah.
Ya. Udah. Ya. Iya. Kelompok 1 ya ini. Ya, tadi tentang soal evaluasi yang telah bagikan tentang bagian-bagian tumbuhan ya. Apa perbedaannya akar dan daun? Ayo, akar dan daun apa perbedaannya? Akar menyerap air dan mineral. Sedangkan daun apa daun? Iya, berfotosintesis, cadangan makanan. Terus yang ketiga apa tadi? Masih ingat gak? Nah, sebutkan di sini ada 3 bagian utama dalam tumbuhan. Apa? Akar, daun, dan akar, daun, batang. Yang keempat, mengapa daun sangat penting bagi tumbuhan? Karena daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan respirasi. Respirasi itu pernapasan pada tumbuhan, di mana dia mengeluarkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang kelima di sini ada tentang apa? Bagian tumbuhan mana yang berfungsi menghasilkan calon tumbuhan baru? Biji. Biji berada di mana letaknya? Di dalam apa? Buah. Awas jangan tertukar ya antara bagian dan fungsi pada tumbuhan. Itu memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Ya, Ibu simpulkan di sini tentang materi dari yang telah kita pelajari bahwa tumbuhan itu makhluk hidup yang memiliki bagian dan peran fungsinya masing-masing. Ya, ada bagian akar, bagian apa? Batang, bunga, daun, buah, biji. Nah, di dalam bagian-bagian tersebut ada fungsinya masing-masing. Ya, yang pertama adalah akar. Apa fungsinya? Buat menyerap air. Terus daun buat apa daun? Berfotosintesis. Terus apa lagi? Ada batang. Batang buat apa batang fungsinya? Menyangkong, menyangga, sehingga tumbuhan menjadi lebih tegak. Kalau tidak ada batang, dia tidak akan menopang pada tumbuhan bagian yang lain. Nah, terus ada lagi buah. Buah itu sebagai cadangan makanan. Nah, terus biji juga. Biji untuk sebagai pembentukan individu yang baru. Nah, ada yang mau menyimpulkan dari kalian di sini tentang bagian-bagian tumbuhan? Coba. Saya, Bu. Iya, boleh. Saya akan menyimpulkan mengenai bagian tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan biji. Ya. Akar memiliki fungsi untuk menyerap air dan mineral. Ya. Batang memiliki fungsi untuk menegakkan tumbuhan yang lain. Ya, tepuk tangan buat Akila. Ya, bagus ya. Ya, dari kalian ada yang mau menyimpulkan dari materi yang telah kita sampaikan? Ayo, silakan berdiri. Ya. Bagian-bagian tumbuhan apa saja coba? Bagian tumbuhan ada akar, Iya. batang, biji, buah, bunga, daun. Iya, fungsinya apa saja itu dari bagian-bagian tumbuhan coba? Akar berfungsi menopang dan menyerap air Iya. atau menyimpan cadangan makanan. Nah, ya tepuk tangan buat Bayu. Ya, selanjutnya Ibu akan merefleksi pembelajaran yang telah kita lakukan ya. Nah, di sini pembelajaran yang telah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang Ibu capai. Nah, kalian begitu antusias mengikuti apa yang telah Ibu berikan. Nah,
Terus di dalam diskusi kelompok kalian aktif dan bersemangat ya mengikuti pembelajaran yang telah Ibu berikan. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan refleksi lembaran tentang pembelajaran yang telah kalian lakukan. Boleh diisi ya. Nama tulis di sini ada 3 refleksi yang harus kalian isi. Jawabannya tulis di selembaran ini ya. Ungkapkan perasaan kalian ketika selama pembelajaran yang telah kita lakukan di kelas ya. Udah belum? Udah. Nah, untuk refleksi dari kalian, Ibu pengen satu kelompok merefleksikan apa perasaan kalian. Di sini ada 3 ya, 3 pertanyaan. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Kalian boleh ungkapkan dari setiap kelompok ya. Untuk kelompok 1, siapa yang mau berdiri ya untuk merefleksikan pembelajaran hari ini? Mana dulu, Bu? Ya, yang itu pertanyaan yang ke-1 ada kan, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Ya, sangat menyenangkan. Dan yang kedua, apa yang kalian pelajari hari ini? Bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan sebagainya. Ya. Dan yang ketiga, terakhir, apakah kalian mengalami kesulitan pada materi ini? Tidak, pelajaran ini sangat seru dan menyenangkan. Iya. Kelompok 2, bagaimana refleksi pembelajaran hari ini? Oleh Akila. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sangat menyenangkan. Ini apa? Dari mengerti soal bagian kesulitan. Iya. Penjelasannya begitu baik. Apa yang kalian pelajari hari ini bagian kelompok kesulitan. Iya. Selanjutnya kelompok 3. Siapa yang mau merefleksikan pembelajaran hari ini? Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Ya, sangat sekali menyenangkan karena pelajaran hari ini tentang bagian menyenangkan dan fungsinya. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang tumbuhan dan fungsinya? Ya. Apakah kalian mengalami kesulitan pada materi? Tidak sekali pelajaran hari ini. Iya. Untuk kelompok 4 boleh merefleksikan pembelajaran hari ini. Menyenangkan sekali bisa mengikuti pelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya? Apakah kalian mengalami kesulitan pada materi ini? Saya tidak sama sekali merasa kesulitan. Iya. Itu hasil dari refleksi kalian. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan semuanya? Menyenangkan. Iya. Terus yang kedua, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya. Fungsinya. Sudah tahu sekarang fungsi dan bagian-bagiannya? Tahu. Sudah paham? Sudah. Nah, terus apa kesulitan selama pembelajaran yang telah Ibu sampaikan di kelas? Tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Pembelajaran selanjutnya, nanti Ibu akan sampaikan materi tentang fotosintesis. Kalian boleh nanti baca-baca dulu ya materinya, nanti Ibu sampaikan untuk pembelajaran berikutnya. Tepuk semangat. Semangat. Iya. Nah, cukup ya di sini pembelajarannya Ibu sampaikan. Kita berdoa dulu sebelum pulang ya. Dipimpin oleh Ferdi.